Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati PJ Bupati Aceh Singkil, Bapak Ajmi, beserta jajarannya. Yang saya hormati para abu, tengku, pimpinan pesantren, pimpinan daya, tokoh masyarakat, hadirin sekalian yang berhadir. Yang saya hormati Bapak Kajari Aceh Singkil, Bapak Kapolres Aceh Singkil, Bapak Dandim, Ketua Pengadilan, Ketua MPU, Ketua MPD, Ketua Baitul Mal, Ketua Pengadilan, ada yang terlupa, Ketua DPR Aceh. Coba bangun ini, jangan sampai nggak. Nah, ini Ketua DPRA, namanya Jul Fadli AMD, lebih terkenal Abang Samalanga. Juga ada bersama, ini Ketua Praksi Demokrat ini. Mana ini orang? Ya. Dan itu Abah Khalili ini, anggota DPR. Dari Partai Aceh juga ini. Ada Pak Bupati, saya bawa 2 kadis teknis ini. Pertama Kepala PUPR dan Kepala Dinas Sumber Daya Air nih. Kalau ada kepentingan ini jalan, minta tolong sama beliau ini. Akhirnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada momen yang penuh berkah ini, bertempat di Masjid Agung Nurul Makmur dalam rangka memperingati haul ke-339 Syekh Abdul Ra'uf Al-Singkili. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang telah mengundang saya. Walau memang agak berat kemarin saya dari Surabaya, tapi karena ini janji yang harus saya penuhi, saya usahakan. Tadi pagi kami dari Medan, juga kemarin tertinggal di Surabaya, harus menginap di Jakarta. Tetapi karena janji adalah utang dengan Pak Bupati, saya penuhi. Dan kunjungan kerja pertama saya adalah ke Singkil. Mengapa? Ini menjadi inspirasi bagi saya. Pertama, ada seorang hamba Allah di abad ke-17-16 itu sangat populer. Bukan di Nusantara, bukan di Aceh, tapi di dunia internasional. Namanya Syekh Abdul Ra'uf Al-Singkili. Inilah yang menggugah saya. Saya mau ke bumi beliau, Syekh Abdul Ra'uf. Saya mau lihat dari dekat apa. Karena di abad 339 yang lalu, beliau ini adalah orang terhebat yang dikenang karyanya. Karena beliau dari literatur yang pernah saya baca, beliau itu lahir pada tahun 1024 Hijriah, bertepatan
dengan 1615 Masehi di Aceh Singkil. Beliau sudah banyak membuat karya untuk kita. Sekarang di mana kita? Inilah saya yang mau lihat dari dekat. Yang menggugah saya ke Singkil. Di hamparan lautan India. Yolah kita mencoba sesuatu yang baru. Karena 3 abad yang lalu itu Singkil sudah hebat. Apa yang terjadi hari ini? Ini yang harus kita gugah pada kita semua. Kita boleh bercerita, ada penjajahan, ada dinamika, tapi tinggalkan itu. Yuk kita bantu Singkil, kita bangun Singkil dengan keikhlasan. Kalau itu ada dasar di batin kita semua, itu pasti bisa. Karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Di ruang-ruang yang hampa inilah coba kita isi membangun daerah kita. Tetapi harus dilandasi dengan keikhlasan. Karena kalau kita lihat bahwa Syekh Abdul Rauf ini beliau wafat di umur 73 tahun. Dari literatur yang saya baca itu pada tahun 1105 Hijriah bertepatan dengan 1693 Masehi. Dan beliau ini menuntut ilmu dengan kegigihan dan keikhlasan. 19 tahun di Mekah jajaran Arab. Dan umurnya 9 tahun beliau sudah berguru ke Banda Aceh. Kepada orang tuanya sebagai guru madrasah. Itu adalah kalau kita lihat nama lengkapnya beliau Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri Al-Asingkili yang pernah saya baca. Justru itu harum sekali beliau. Mengapa kita hari ini? Ini yang harus kita pertanyakan. Karena mengapa? Saya suka baca apa yang ditulis oleh beliau tentang akhlak. Beliau pernah menulis dalam akhlak dan nasihat agama tentang pergaulan. Beliau mulai dengan akhlak. Yuk kita perbaiki itu. Supaya kita mendapat sesuatu. Sesuatu itu apa? Dengan keikhlasan. Kembali pada ke sana. Ini Pak Ajmi saya pikir bahwa beliau PJ Bupati. Beliau pasti ikhlas. Karena tidak ada hal-hal yang di dalam perjalanan beliau. Kita berharap bahwa harapan kita, saya juga akan dorong apa yang bisa saya buat. Karena pada dasarnya Pak, ketika kita mau kebersamaan, ada 2 unsur yang tidak bisa kita lupakan. Pertama, yuk kita saling menghargai. Yang kedua, yuk kita saling menghormati. Kalau itu ada sama kita, insya Allah kita bisa membangun daerah ini. Kurangilah Pak, saling mencaci dan memaki. Yuk kita saling menghargai dan menghormati. Kita nggak tahu takdir Bapak ini apa besok. Pak Ajmi juga nggak tahu takdir. Beliau ini jadi sekda dulu. Pernah juga mengajukan PJ juga nggak dapat. Tapi kemarin dapat. Karena takdir itu urusan yang di atas. Karena pada manusia ini tidak ada kebenaran Pak. Kebenaran hanya milik Allah. Yang tidak bisa dinegosiasikan. Kalau kita berkeyakinan itu sama dengan Syekh Abdul Rauf. Dengan keterbatasan semuanya, mereka bisa menuntut ilmu beliau. Kita bersyukur yang sebenarnya di bumi Syekh Abdul Rauf ada seorang tokoh yang sangat termasyhur di Nusantara ini dan di dunia internasional.
Karena keluarganya ada juga di literatur yang saya baca. Daud bin Ismail, beliau hijrah ke Patani. Akhirnya beliau juga hijrah ke Kelantan, Kota Baru di Malaysia. Saya kadang-kadang suka Pak pada orang-orang yang hebat. Kita harus mengurangi melihat masa lalu. Masa lalu menjadi cambuk kita untuk masa depan. Dan itu saya berharap pada Pak Azmi. Yang kedua, saya juga sering membaca tentang jejak-jejak kesufian beliau. Beliau di dalam jejak itu ada di beberapa tulisan, ada yang bilang ada 36, ada yang bilang 27, ada yang bilang 21, ada yang sebagian di Tanah Abad Selimom. Saya baca itu Pak. Beliau itu hijrah dari sini di 1642 hijrah. Beliau menaik haji dan menuntut ilmu. Selama 19 tahun. Kembali ke Aceh, beliau juga menjadi juru damai yang paling agung. Ketika ada perebutan kekuasaan di masa Sultan, ribut kekosongan, tidak ada, nggak boleh ratu menjadi ratu di Aceh. Itu ada kekosongan ketika meninggalnya Nasruddin Al-Adri. Araniri Pak. Itu ada 7 tahun yang pernah saya baca. Saya sangat bangga dengan saya ini. Banyak ilmu yang saya dapat. Tetapi saya lihat di mana tulisan beliau dilandasi dengan keikhlasan. Karena Syekh, mengapa beliau mau sufi di akhirnya? Dia tidak hanya belajar ilmu lahir, tapi beliau mau belajar ilmu kebatinan. Di sanalah terjawab oleh beliau tentang sebuah adab. Karena Syekh Adel Jailani mengatakan, aku lebih menghargai orang yang punya adab daripada dia punya ilmu. Karena syaitan lebih tinggi ilmunya dari manusia. Itulah jejak yang ditulis oleh Syekh Abdul Ra'uf Al-Singkili. Menjadi pedoman bagi kita, orang Singkil khususnya, orang Aceh, kita harus berbangga. Bagaimana kita melestarikan kepada anak cucu kita. Ini yang harus kita ajarkan, ajaran yang beliau bawa di bumi beliau ini. Itu yang saya harapkan, bahwa di mana kita hari ini. Yuklah Pak, kita belajar menebar kedamaian, merawat kebersamaan, disertai dengan keikhlasan. Kalau itu ada sama kita, saya sangat yakin Singkil ini kita bisa bangun. Banyak sekali Pak potensi yang belum kita garap. Karena ketika dulu ributnya kerajaan Aceh, beliaulah yang mengesahkan bahwa ratu bisa jadi raja. Ditunjuklah Raja Tahajul Alam, Ratu Syafiatuddin. Di 1663 yang pernah saya baca kalau tidak salah. Justru itu mengapa saya pertama hadir ke sini, karena saya bangga dengan apa yang beliau tulis 339 tahun yang lalu. Menjadi cambuk, menjadi gugahan bagi saya bahwa kita harus berbuat. Orang-orang tua kita sudah berbuat untuk daerah kita sebelum ada apa-apa. Kita lihat mungkin bapak-bapak ketika kita ke naik haji, ada yang ditinggalkan. Itu juga 400 tahun yang lalu oleh Habib Buga, yang hari ini diberikan pada kita, siapapun jemaah. Kita harus mampu bertanya, apa yang bisa kita tinggalkan untuk anak cucu kita di esok dan lusa.
Karena semua kita punya batasan waktu. Kita nggak tahu kapan kita pergi. Sebelum kita pergi, setidak-tidaknya ada yang kita tinggalkan. Legacy yang kita harap. Saya pikir Pak, hanya itu. Saya berharap bahwa acara ini terus kita lestarikan ke depan. Untuk bahwa ada kebanggaan bagi masyarakat di sini. Ada tokoh, ada seorang ulama besar yang dilahir di bumi Singkil. Saya pikir itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.